Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam jumpa kembali lewat ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan ini menjadi suatu kerinduan bersama untuk kita terus disapa oleh suara Allah yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari kita syukuri dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau selalu setia dan hadir bersama kami di sepanjang hari ini, di mana kami mau menghayati kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur kami. Sehingga kami boleh melihat waktu hidup kami begitu berharga di hadapan Allah, ketika kami mau melakukannya dengan baik dan benar. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Allah yang siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menjalani hidup sebagai seorang percaya bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan, karena dibutuhkan ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Jika tidak, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat kita menghadapi tantangan dan ujian. Tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup di dunia ini, kita tidak pernah luput yang namanya pergumulan. Setiap orang pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Seperti kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya ini, di mana seorang ibu ini sangat mengasihi anaknya. Seorang ibu ini mau berkorban untuk anaknya apabila yang dilakukannya itu akan membuahkan hasil untuk apa yang diinginkan oleh anaknya. Dan ibu ini melakukan semuanya itu untuk anaknya. Dan kita bisa melihat dari seorang ibu yang anaknya sedang dirasuk oleh roh jahat. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini menjadi kisah yang sangat menarik oleh karena Yesus dijumpai oleh seorang kafir, orang Kanaan yang dicap oleh Yahudi sebagai orang kafir. Karena mereka berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain dan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu mereka percaya kepada dewa-dewa.
Namun dalam bacaan ini kita lihat bahwa di akhir daripada cerita ini Yesus memberikan pujian kepada perempuan Kanaan ini. Semua manusia di mana saja mempunyai kesempatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Meskipun perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi, tetapi dia mempunyai kesempatan, mempunyai iman yang besar kepada Yesus. Akhirnya akhir dari cerita ini Yesus memberikan jawaban kepada perempuan ini. Di endingnya, akhir ending cerita ini ada pertolongan bagi si ibu. Namun di sini perempuan Kanaan ini untuk mengalami pertolongan dari Tuhan, dia membutuhkan pengorbanan. Dan di sini Tuhan Yesus diam ketika perempuan Kanaan ini terus-menerus mendekati Yesus. Apa yang menjadi pergumulan ibu ini, apa yang menjadi doakannya ini dijawab oleh Yesus. Namun di sini Tuhan Yesus juga melihat bahwa perempuan Kanaan ini benar-benar memiliki iman yang besar. Dan di sini memang terakhirnya itu dia berhasil. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beroleh belas kasihan daripada Yesus itu, ibu ini memerlukan banyak sekali rintangan. Dan di sini dia tidak membuat patah semangat, kecewa, putus asa. Bahkan dia meminta kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dan di sini berulang-ulang kali dia menyampaikannya, tetapi Yesus tetap diam. Bahkan dia mengerti apa keterdiaman Yesus kepadanya. Walaupun dia berusaha sekuat tenaga, Yesus tetap diam. Bahkan murid-muridnya suruh Yesus mengusir ibu itu, karena ibu ini terus mendekat kepada Yesus, berteriak kepada Yesus. Dan akhirnya ibu ini tidak mundur dan kecewa karena dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Nah, persoalannya di sini, kita kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mendapat pergumulan, ketika kita mendapat masalah, apa yang telah kita doakan, apa yang kita telah minta, kadang-kadang kita sering bertanya-tanya juga, kenapa Tuhan diam? Seolah-olah Tuhan tidak pernah memberikan jawaban yang baik kepada kita tepat pada waktunya. Tetapi apa yang kita minta kepada Tuhan itu, Tuhan sudah mengerti. Tuhan tahu apa yang kita doakan itu. Dan biasanya kita sering kecewa, putus asa. Tetapi kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati. Walaupun di sini dia terus-menerus mendekati Yesus, tetapi Yesus tetap diam. Dan dia juga mengerti apa keterdiaman Yesus di sini. Namun Alkitab mencatat bahwa perempuan ini tidak mundur dan dia mengerti akan Yesus yang akan memberikan kepada dia solusi ketika dia meminta pertolongan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah sering kali kita datang kepada Tuhan, kita berdoa berseru juga seperti itu, tapi ingat, kita harus belajar dari perempuan Kanaan ini. Kita harus memiliki iman yang
besar. Kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah mudah putus asa di dalam menghadapi setiap pergumulan. Ada solusi di dalam Tuhan. Ada pertolongan bagi kita ketika kita mau mendekat kepada Tuhan. Dan di sini bahkan menarik di ayat yang ke-24 dan ke-25, seolah-olah ia ditolak ketika perempuan itu didiamkan oleh Yesus, apalagi ketika ia berteriak-teriak, tetapi Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah penolakan. Tetapi perempuan ini tidak mundur dari Tuhan. Dia tetap maju, malah mendekat dan terus menyembah kepada Tuhan. Dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Apakah kita mau seperti perempuan ini? Ketika kita berdoa, berseru, terus maju, "Tuhan, tolonglah aku." Mari, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus beri pengharapan, beri semangat kepada kita. Kita harus berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kita jangan mundur. Kita belajar dari perempuan Kanaan ini, memiliki iman yang excellent, iman yang luar biasa. Dan di sini kita boleh melihat bahwa apa yang didoakan oleh perempuan ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Walaupun ada perkataan Tuhan Yesus yang sangat tajam, ya. Di sini Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disediakan untuk anaknya baginya. Dan ini menjadi suatu pukulan yang sangat berat bagi si ibu. Tapi ibu ini tidak kecewa, ibu ini tidak putus asa, dia tetap terus maju, mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan di sini memang kita harus belajar dari perempuan Kanaan ini, memiliki iman yang luar biasa. Dan di sini kita harus juga memiliki kualitas dalam hidup beriman kita. Perbaharuilah iman percaya kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada solusi, ada jawaban. Dan seperti dalam Yakobus 4 ayat 8a berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mendekat kepada Allah. Apalagi kita diperhadapkan oleh pergumulan dunia, yaitu virus corona yang tidak kunjung berakhir. Kita dibutuhkan kekuatan iman dan harus mendekat kepada Tuhan. Kepada siapa lagi kalau kita tidak berlari kepada Tuhan? Hanya Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap andalkan Tuhan Yesus. Dan kalau kita datang kepada Yesus, maka selalu ada jawaban. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kami kekuatan untuk kami boleh dapat senantiasa memiliki iman yang besar seperti perempuan Kanaan yang percaya kepada Engkau. Biarlah melalui kehidupan kami, hidup kami boleh dibaharui dengan iman percaya kami. Tuhan, kami menyadari sering putus asa dan kecewa ketika kami menghadapi pergumulan. Tetapi kami mau belajar dari firman Tuhan, dari seorang perempuan Kanaan yang memiliki iman yang tanpa batas, iman yang excellent. Baharui iman kami Bapa, agar kami boleh senantiasa dikuatkan di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami ini. Tolonglah kami Tuhan, karena kuasa Tuhan tak terbatas bagi kami. Di dalam Tuhan ada selalu jawaban yang terbaik,
tepat pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu yang membangkitkan semangat iman percaya kami untuk selalu mendekat kepada Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus, karena kepada siapa lagi Tuhan selain Engkau? Hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami boleh hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini dalam pergumulan dunia bersama di tengah-tengah kehidupan ini ya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan, Engkau berikan pertolongan kepada bangsa kami di mana pemerintahan bangsa kami sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat ini. Biarlah kasih setia Tuhan, campur tangan Tuhan selalu ada bagi bangsa Indonesia. Dan biarlah pemerintahan Indonesia sedang berusaha berjalan untuk mendistribusikan vaksin untuk kami boleh dapat meringankan penderitaan kami dalam virus corona ini Bapak. Biarlah hanya Tuhanlah yang campur tangan di dalamnya. Kuasa Tuhan yang bekerja untuk bangsa Indonesia. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, gereja GPIB Maranatha Subang. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga dari sektor 1 sampai dengan 3. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami, pergumulan kami. Biarlah Tuhan Yesus campur tangan juga di dalamnya. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami yang ada di jemaat Subang ini Bapak. Dan biarlah pergumulan, baik kesulitan ekonomi, baik itu dalam kelemahan tubuh, baik itu dalam pergumulan apapun juga, Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan mujizat kepada mereka ya Bapak. Di dalam menghadapi kesakitannya, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB Maranatha Subang di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan Yesus memberkati gereja kami. Tuhan berkati pelayanan kami sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu selalu dipimpin oleh kuasa kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja untuk kami di dalam segala hal. Kami mengucap syukur karena Allah begitu luar biasa untuk kami. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan dan kami boleh mengimani semua itu karena penyertaan Tuhan selalu ada untuk kami. Kami serahkan Bapak segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan Yesus melalui pergumulan kami dan kami boleh berjalan bersama Tuhan Yesus. Banyak sekali doa-doa yang kami naikkan ke dalam tangan kasih Tuhan, tapi Engkau mengetahuinya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan solusi yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah malam hari ini menjadi malam yang terindah bagi kami. Engkau berikan kami kekuatan, berkati keluarga kami masing-masing Bapak. Di malam hari ini Engkau jaga, Engkau lindungi, dan Engkau berikan kami malam yang indah sehingga besok pagi bisa kami bangun pagi dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami berada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
suka